Ajis, kemudian ada Pak Dito, Bendahara Umum, Pak Erwin, ada Ibu Airin, Pak Kelly, Pak Adis. Kita mengapit yang akan punya hajat, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Dan tadi dalam pertemuan silaturahmi sekaligus dari Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, kita sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung Ibu Khofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur. Tadi dibahas berbagai hal dan kami berharap dengan keberhasilan Ibu Khofifah dan Mas Emil di Jawa Timur, kita juga ingin melanjutkan karena dalam Pilpres kemarin Jawa Timur hasilnya baik dan juga Ibu Khofifah dan Mas Emil di pemilu yang lalu juga pertama kali diberikan penugasan oleh Partai Golkar. Jadi Partai Golkar konsisten terhadap pasangan di Jawa Timur. Dan kami sudah komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang seluruhnya punya calon yang sama. Jadi kalau kita lihat di Jawa Timur, Koalisi Indonesia Maju ini punya 52%. Jadi cukup. Tapi kalau yang lain mau ikut, boleh. Dan dengan demikian kita tidak ingin pasangan yang sangat bekerja sama baik memajukan Jawa Timur, menurunkan kemiskinan ekstrim, penanganan COVID yang baik. Jadi proven leadership untuk di Jawa Timur akan terus kami usung. Selanjutnya kami persilakan Ibu Khofifah. Terima kasih. Yang kita hormati Pak Ketua Umum DPP Partai Golkar, juga Pak Sekjen, Pak Bendum, Pak Doli, ada Pak Erwin, semuanya. Saya dan Mas Emil menyampaikan terima kasih bahwa malam hari ini kami mendapatkan surat keputusan dari DPP Partai Golkar untuk menjadi Bacagub Provinsi Jawa Timur dan Pak Emil menjadi Bacawagub untuk Provinsi Jawa Timur. Tentu ini adalah kepercayaan mandat yang sangat berharga bagi kami untuk kami bisa melaksanakan proses ini sebaik mungkin, bekerja keras maksimal mungkin, sehingga saya dan Mas Emil insya Allah akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan. Mudah-mudahan mohon doa semua kami bisa memenangkan proses pemilihan gubernur Jawa Timur pada bulan November yang akan datang. Proses-proses berikutnya tentu kami akan membangun keberseiringan dengan Partai Golkar yang 5 tahun lalu juga memberikan kepercayaan kepada kami bahwa ada proses-proses pembangunan yang harus terus berseiring. Apalagi kalau IKN nanti pindah ke Kalimantan Timur, maka kami ingin menyampaikan de facto ibu kotanya sepertinya di Jawa Timur de factonya. Itu artinya peran Jawa Timur akan menjadi lebih signifikan lagi bagi konstelasi pembangunan di Indonesia. Jawa Timur adalah center of gravity. Saya dan Mas Emil insya Allah pada posisi yang siap untuk menjalankan mandat dan mengemban tugas dari SCAP ini, dan kami siap bekerja keras untuk bisa memenangkan proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur November yang akan datang. Terima kasih semuanya, keluarga besar DPP Partai Golkar yang telah memberikan mandat kepada kami untuk proses pencalonan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak izin Pak Setio dari Jopos. Pertanyaan pertama, ini kan untuk koalisi yang mendukung Bu Khofifah dan Mas Emil ini kan
sejauh ini sudah sangat besar. Artinya tadi Pak Erlangga sudah menyebutkan sekitar 52% kemungkinan akan mendukung Bu Kofifa dan Mas Emil. Terus kemudian target sendiri Pak dari Golkar, kemungkinan ini Bu Kofifa dan Mas Emil akan menang di angka berapa? Terus kemudian bagaimana dengan potensi melawan kota kosong yang beberapa ini kan sudah mencuatkan itu ya Pak, potensi untuk melawan kota kosong. Terus kemudian terkait dengan komunikasi dengan partai lain. Tadi KIM sudah menyebutkan beberapa yang sudah mendukung, tapi kan ada yang belum sepaket nih antara Bu Kofifa sama Mas Emil kan baru Golkar sama Demokrat. Nah itu minta tanggapannya Pak. Ya pertama tentu kita tidak membahas angkanya berapa karena ini kan kita tidak tentukan. Yang penting kalau dalam pilkada menang. Menang itu ya lebih unggul dari yang lain. Potensi lawan Koalisinya, kota kosong Pak. tadi. Kalau kota kosong belum kita bahas. Ya. Komunikasi dengan Komunikasi dengan partai lain lancar. Ya mungkin untuk menegaskan pertanyaan dari Mas Jawapos Pak terkait dengan koalisi ini kan kalau Kim udah pasti fix ya. Tetapi kalau misalnya partai lain mungkin PDIP gimana Pak? Karena kan kemarin juga Bu Kofifa Kita sempat bicaranya bilang, kan dengan Kim. Di luar itu kita tidak memberikan komentar. Bu Kofifa Ya, mungkin terima ada. Ya. Itu harus dibahasnya di kantor yang lain. Silakan. Erlangga izin Firda dari Detikcom soal pilkada DKI boleh Pak keluar Jatim dulu nih. Tadinya kita pikir Ibu Kofifa sama Mas Emil mau ke Jakarta. Oh gitu, lalu kenapa Bapak? Makanya Tidak saya jadi- panggil malam ini. Siap. Ternyata tetap di Jawa Timur. Oke, Bapak soal pilkada berarti boleh ya. Ini kan ada muncul lirikan dari PAN dan juga Gerindra bahwa Kang RK akan maju di Jakarta DKI 1. Tapi dari Golkar sejauh ini surat tugasnya masih di Jabar ya? Atau seperti apa Tugasnya Pak dua. Erlangga? Jadi surat tugasnya ada untuk DKI dan Jawa Barat. Oke Bapak, tapi untuk di DKI di Gerindra sudah mengeluarkan nama ada Mbak Sarah Rahayu Saraswati dan Budi Jiwandono. Ini ada lirikan mau gandeng calon dari Golkar dengan calon yang dimajukan oleh Gerindra tersebut nggak? Nanti kita akan bahas. Oke, Karena di sini ada yang ganteng juga namanya Erwin Pak Aksa. siap, makasih Bapak. Apalagi Ibu Airin juga ada. Pak Pilkada Jateng sama Bali gimana Pak? Sudah Pilkada Jateng masih kita bahas, masih kita nunggu sudah survei. mengkerucut ke beberapa sosok gitu Pak. Nama-namanya kalau Kim kira-kira nggak jauh beda juga. Termasuk Bali juga ya Pak. Kenapa? Bali. Pilkada Bali. Ya, termasuk. Ya. Sumatera Utara juga mengerucut kepada kerucut. Pak Erlangga, Baik. Pak Erlangga izin saya Amir dari IDN Time. Saya ingin bertanya terkait di Pilkada Jateng, Pak Erlangga sebelumnya belum memberikan restu kepada Raffi begitu ya, Raffi Ahmad karena kan sempat viral juga. Apakah ada peluang juga untuk memberikan restu kepada Raffi untuk mendampingi Mas Diko begitu atau seperti apa? Itu yang pertama. Dulu Pak mungkin bisa dijawab. Saya ada pertanyaan juga ke Bu Kofifa. Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah, Heeh. bisa on the way ke Jakarta. Sama Kang Emil. Tergantung acaranya ada di mana. Kan beliau MC. Jadi kiri kanan bisa. Berarti kalau on the way ke Jakarta bisa bersama Kang Emil atau seperti apa? Ah, itu kita harus lihat dulu. Oh, lihat survei dulu atau seperti apa tuh? Ya semua kalau Golkar berbasis survei. Kita akan survei bulan Mei, Juni, dan Juli. Baru kita tetapkan. Oke, siap. Berarti nanti keputusannya pas Mei itu ya Pak ya? Ya. Siap. Ibu Kofifa izin saya Amir Silakan, dari IDN Times Bu. Ibu terkait pencalonan di Pilkada Jawa Timur ini kan Ibu sama Mas Emil juga dibayangi oleh Kiai Marzuki nih Bu. Kita ketahui Ibu juga dengan Kiai Marzuki sangat mempunyai relasi yang cukup dekat begitu. Nah ini seperti apa Bu nanti menghadapi PKB dan PKB juga pemenang di DPRD Jawa Timur. Pada dasarnya kami berkawan dan bersinergi dalam proses membangun Jawa Timur dan kita lihat aja nanti perjalanan berikutnya. Ya. Kita membangun sinergi dengan seluruh elemen strategis di Jawa Timur. Ya. Terima kasih.
antara Pak Sebelumnya kan di acara PAN kemarin, Pak Julhas ngomong kalau Bu Ayrin juga masuk radar PAN. Nah ini nanti di Pilgub Banten nih, Bu Ayrin juga gimana ya? Ada potensi koalisi antara Golkar dengan PAN atau gimana Pak? Ya pertama kalau Kim relatif sudah membahas beberapa nama yang sama termasuk untuk Banten. Ya. Izin Pak, Baik, untuk Pilkada Banten kan Bu Ayrin cukup kuat. Kira-kira untuk wakilnya sendiri sudah ada komunikasi dengan yang lain atau gimana Pak? sedang dikomunikasikan dengan partai-partai dan kembali nanti diputuskan mana yang hasilnya paling tinggi. Baik, cukup ya. Terima kasih. Selamat malam. Jabat tangan, foto. ditunjukin Pak rekomendasinya. Ya, rekomendasi Oke. Ambil fotografer depan apa? Bang, udah Bang. Foto apa? Ini kalau siap bisa dibawa. Bang, udah Bang. Ya, terima kasih.